Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat video tentang CRUD menggunakan Laravel 11. Poin kali ini kita ada 5 poin, yaitu jelaskan jawaban, jelaskan cita-cita saya, jelaskan cita-cita saya akan menjadi front end, back end atau full stack. Dan perbedaan back end dan front end. Poin pertama itu, yang kedua, poinnya penjelasan dari framework yang saya pilih. Framework yang saya pilih ini adalah Laravel. Kemudian penjelasan langkah-langkah. Poin ketiga adalah penjelasan langkah-langkah buat form. CRUD-nya. Yang keempat, kita akan menjelaskan codingannya atau source code dari awal sampai akhir. Dan yang kelima, kita akan membahas ciri khas yang dipunyai oleh Laravel. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan cita saya. Kalau saya ditawarkan menjadi developer, maka saya akan memilih full stack karena lebih efisien aja gitu. Dan kalau dikerjakan sendiri kadang lebih enak, soalnya lebih tahu soal kode yang kita buat sendiri. Nah, yang kedua, perbedaan front end dan back end. Nah, perbedaannya front end dan back end itu dari segi definisi itu front end lebih ke antar muka, sedangkan back end lebih ke logika dan sistem di belakang layar yang mengelola data dan proses. Nah, aspek kedua fokus utamanya yang front end itu tampilan visual dan pengalaman pengguna, sedangkan back end logika, bisnis, pemrosesan data dan integrasi server. Nah, poin 3, bahasanya juga berbeda. Kalau front end itu menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau backend itu menggunakan PHP, Python, Java, Node.js, dan lain-lain. Frameworknya juga yang populer dalam front end itu Redis, ada Angular, ada Vue, ada Stuff. Kalau di backend ada Express, Laravel, Django, dan Spring Boot. Nah, pekerjaan developernya juga berbeda-beda. Kalau front end itu lebih ke mendesain halaman web dan interaksinya. Kalau back end menyusun database-nya dan sistem autentikasinya. Nah, pengujiannya juga itu berbeda, melibatkan UI UX, UI testing dan responsive UX feedback. Kalau sedangkan back end unit testing, integrasi API, API apa? API ya baca, performa server. Nah, dan penggunaan database-nya itu kalau front end tidak langsung berinteraksi dengan database. Kalau back end itu bisa mengakses, membaca dan memanipulasi database. Lalu poin 8, interaksi dengan pengguna. Nah, kalau front end interaksi dengan penggunanya itu langsung melalui tampilan dan kontrol UI. Jadi misal kita ke form itu ada chat login. Tapi kalau back end itu tidak langsung tidak langsung ke interaksi dengan penggunanya secara tidak langsung. Dia tuh melalui proses data dan logika aplikasi. Contohnya kalau kita itu sedang login. Nah, login itu enggak sekedar cuma mencet login langsung login, itu di belakangnya ada kode-kode lain untuk ini seperti user session. Lalu keamanan juga. Kalau front end itu validasi input dasarnya tuh mudah dimanipulasi. Sedangkan back end itu keamanannya lebih bagus ya, menangani autentikasi, otoritas, enskripsi, dan validasi utama. Nah, kinerjanya sendiri juga beda. Kalau front end itu berpengaruh pada kecepatan tampilan dan interaksi. Sedangkan kalau back end itu berpengaruh pada kecepatan respon dan pengolahan data. Nah,
Poin selanjutnya, hostingnya juga berbeda. Kalau front end itu di hosting dengan server statis atau CDN, Computer Network Defense. Sedangkan back end itu di hosting di server dinamis seperti VPS dan cloud server. Nah, poin selanjutnya adalah responsivitas. Kalau back end ini fokusnya penyesuaian tampilan, mau bisa di mobile atau desktop. Kalau back end itu fokus pada kecepatannya dan keandalan respon. Selanjutnya komunikasi antar bagian. Nah, kalau komunikasinya front end itu mengirim permintaan ke back end. Jadi misal kita pencet tombol login, itu dia minta permintaan kayak kode di belakangnya login, lalu nanti nanti si back end itu merespon permintaan front end dengan data, jadi dengan database-nya. Jadi itu nanti kalau misalkan login kita benar, nah si back end itu merespon permintaannya front end dengan mencocokkan data yang sudah ada gitu. Nah, penggunaan API-nya, front end itu sebagai konsumen, kalau back end itu sebagai produsen. Selanjutnya, aksesibilitas code. Kalau front end itu dapat dilihat, disalin oleh pengguna. Jadi pengguna itu bisa menyalin kode di dalam browsernya gitu. Jadi nanti kita tinggal F12 langsung bisa dilihat di kodenya gitu. Kalau back end sendiri itu dia tersembunyi di server dan tidak terlihat oleh pengguna. Jadi pengguna tuh nggak bisa melihat ini kode back endnya. Terus poin selanjutnya pengembangan proyek. Kalau front end itu fokus pada estetika, UX, dan UI interaktif. Sedangkan back end itu berfokus pada efisiensi, logika, dan keamanan data. Selanjutnya di debugging. Kalau front end itu dilakukan melalui browser DevTools. Kalau sedangkan si back end itu dilakukan melalui log server dan alat debugging server. Selanjutnya deployment. Kalau front end itu dapat dipublikasi di platform seperti Netlify dan Vercel. Kalau si, si back end itu diperlukan server seperti Heroku, AWS, dan VPS. Selanjutnya dari segi skabilitas, kalau front end itu lebih statis, skalanya melakukan caching dan CDN. Kalau back end perlu strategis, skalabilitas, load balancing, microservice service. Selanjutnya dari komponennya juga berbeda. Kalau front end itu komponennya ada form, tombol, navigasi, gambar, teks. Kalau back end itu komponennya dari server, database, API, middleware, dan autentifikasi. Nah, selanjutnya kita akan ke poin kedua. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Laravel. Nah, Laravel adalah framework PHP yang bersifat open source dan digunakan untuk membangun aplikasi web dengan struktur yang rapi, efisien, dan modern. Nah, penjelasan singkatnya itu Laravel membantu developer membuat aplikasi web dengan lebih mudah karena menyediakan banyak fitur bawaan seperti routing, autentikasi, dan otorisasi, URM, ORM,
Untuk interaksi dengan database-nya, Blade atau template engine untuk membuat tampilan HTML yang dinamis, migration, dan seeder untuk pengelolaan database. 6 adalah QW, jobs, event, middleware, dan masih banyak lagi. Nah, kelebihannya Laravel itu adalah sintaksnya elegan dan bersih. Kodenya juga lebih mudah dibaca. Kedua, struktur MVC, model view controller, itu memisahkan logika bisnis dan tampilan. Jadi tampilannya itu front end, itulah pokoknya. Dari segi keamanan juga memiliki fitur proteksi CSRF, hashing password, dan lain-lain. Yang keempat, ekosistemnya yang lengkap seperti Laravel JStream, Laravel Mix, Laravel Sanctum. Kemudian nomor 5, dokumentasinya lengkap, jadi cocok untuk pemula maupun profesional. Ini tulisan tangan saya, tulisan tangan yang sangat anomali, jadi saya terapkan di sini aja di Word. Kalau saya scan nanti nggak kelihatan, soalnya tulisan tangan saya terlalu bagus, kece. Langkah pertama, konfigurasi koneksi database. Jadi konfigurasinya itu kita ke xampp htdoc laravel 11. Di bagian np itu diberikan ini pas db nya terkoneksi, db connection-nya itu MySQL, hostnya ini, port database-nya itu db laravel 11 root, dan jangan lupa dikasih ini karena menggunakan xampp MariaDB. Dari sananya nggak bisa langsung. Setelah itu membuat model dan migration. Nah, pada langkah ini itu di terminal ketikkan php artisan make 2 model pro /m. Nah, nanti kode ini akan membuat model produk di apps model, terus ini produk PHP, ini hasilnya. Ini saya sudah buat, tadi saya pakai komputer tapi tiba-tiba komputernya berada bermasalah, jadi saya pindah ke laptop yang udah jadi. Setelah membuat model produk, kita menambahkan field di kolom di dalam migration. Jadi kita ke migration-nya, di sini maaf di migration, database migration yang ini, yang terbaru ini tuh akan menampilkan tanggal, tahun, bulan dibikinnya. Terus yang public function app itu di
ketik dengan seperti ini, skema, grid, tabel produk, function, blueprint, terus tabel, ID, tabel, string untuk image, gambar. Image ini nanti jadi format gambarnya itu jadi sebuah string, nama random. Setelah itu menambahkan mesh assignment. Nah, mesh assignment itu di produknya tadi, di apps, model, produk. Yang ditambahkan itu ini, use hash factory, projected, available, terus image, title, description, price. Lalu langkah selanjutnya menjalankan proses migrate itu diketik php artisan migration migrate maaf. Nah, ketika sudah ini di enter, itu akan menampilkan ada dua ini. Kalau misal belum ada database Laravel seperti yang ditulis di NV, itu nanti ada tampil yes kalau belum ada database-nya ya. Misalnya belum ada database db_laravel 11 gitu. Itu nanti muncul do not exist atau tidak ada di MySQL connection atau di database-nya. Nah, itu nanti kita akan ada dua pilihan, yes or no. Kalau di yes nanti dibikinin apa itu namanya? Database-nya. Kalau udah ada DB Laravel-nya langsung di ini di PHP My Admin-nya nanti tuh langsung memproses pembuatan database-nya dari awal ya, yang seperti yang kita ketikkan. Nanti itu hasilnya seperti ini sampai itu. Tunggu. Nanti akan seperti ini. Record YouTube kentung. Nah, nanti akan terbuat sendiri seperti ini dari cache ini itu udah template dari sananya. Jadi yang kita bikin tadi tuh ini tabel produk. Nah, seperti ini kan biasa udah ada isinya. Jadi image-nya tuh nanti dengan nama random, terus desainnya PNG. Terus ini nanti kita akan bahas. Selanjutnya kita akan menampilkan data dari database. Langkah pertama membuat controller produk. Itu pertama itu membuat ini controller produknya. Kita ketikkan php artisan make titik koma controller produk
Nah, ketika di enter itu akan menampilkan telah membuat controller di ini Laravel app di http controller. Nah, isi dari controller sendiri itu ialah dari situ ini dari awal ya, menampilkan ini public function index view, itu buat melihat get all product, jadi kita deklarasikan atau variabel produknya, kita panggil produk sama dengan produk let's find per page itu 10. Terus render view-nya produk tuh return view product index. Setelah itu membuat router resource product. Nah, membuat router ini itu berada di sini di routers web. Yang diisi dalam sini ialah ini saja, route resource produknya dipanggil, terus controller dari file produknya, terus diakhiri dengan class. Selanjutnya itu membuat view untuk menampilkan data. Nah, ini pada membuat view ini kita membuat di resource view, terus kita buatkan folder baru yang bernama produk. Nah, file produk ini terus ditambahkan new file, terus diberi nama index.blade.php. Nah, yang isinya itu ini div class, kemudian CSS dari orang sih sebenarnya, table class, table border treat ya, kan keluar seperti ini nanti. Nah, kita sebelum itu kita nyalakan dulu menggunakan cmd. Kita masuk dulu ke ini cd, masuk ke Laravelnya, cpp Laravel 11. Coba stratnya. Nah, kita masuk ke sini, terus kita php artisan server untuk menyalakan server Laravelnya. Nah, ini sudah terhubung, terus kita ketikkan localhost titik 2 8000. Nah, ini udah masuk.
Laravelnya jangan lupa kita ketikkan produk. Nah, ini dia. Jadi add produknya dipencet, menampilkan image, title, description, price. Nah, ini kita pakai CK editor. Terus kita membuat for else produk ini dari variabelnya, terus as produk, terus mengambil produk itu di controller tadi. Ini dari controller, class rounded with ini mengambil data yakin. Terus metode delete script sessionnya. Lalu langkah selanjutnya tampil. Langkah selanjutnya itu insert data ke database. Nah, ini langkah pertama di app controller, product controller itu yang ditambahkan di create. Nah, di sini kita membuat view, terus setting produk, ya ini saja deh, kurang. Terus sama public function store dengan request, redirect, respond. Request sama dengan validasi. Nah, ketika image-nya itu require image JPG, PNG maksimal 2 MB, terus title-nya minimal 5 kata, terus deskripsinya kata, price atau nama rig, stok menggunakan nama rig. Terus pada bagian upload image request file, keys mengambil atau nanti untuk menyimpan ke database-nya, terus image store as public product ditaruh di public product as name. Terus bagian ini create produknya, produk create image as name ini buat ngaca namanya, terus title, ternyata deskripsi, price, stock, terus return direct to index. Jadi data sudah berhasil disimpan. Langkah kedua, membuat view from create product. Nah, create product itu dibuat di resource view product. Itu membuat tampilan sebelumnya tuh ini belum bisa di add ya. Karena sudah ini kita div class yang sebelum ini error image message, kasih message.
error image lewat title terus class input type text outget title placeholder masukkan judul produk. Ini error message untuk title. Title kosong nanti keluar message. Ya, ini deskripsinya, classnya form control, terus deskripsi. Aduh. Placeholder masukkan deskripsi produk. Terus kayaknya deskripsi bakalan teks area ya. Ketika ketika deskripsinya nggak diisi nanti keluar message ini. Terus di class ini untuk harga price list seperti tadi, misal kalau nggak diisi juga double error, stop juga, dan button save dan button reset. Nah, ini kita menggunakan script dari CK editor. Nah, ini seperti CK editor, mengambil dari deskripsinya menjadi kayak gini. Ini tampilannya, kita review di hasil. Langkah selanjutnya itu uji coba dulu. Terus kita menampilkan detail data. Jadi kita setiap mau membuat function baru, terus ke controller, buat untuk show atau menampilkan. Kita ke controller, kita bagian sini public function show string id view produk file return produk. Terus ini buat menampilkan produk terus langkah selanjutnya membuat view detail data produk atau deskripsinya produknya masih ini loh. So akan menampilkan ini. Ini juga membuat di di resource view product itu kita buat nama showblade.php. Nah, ini kodenya seperti ini. Sudah, lalu menguji coba. Terus kita membuat edit dan update data ke database. Langkah pertama menambahkan metode edit dan update di controller. Kita ke sini lagi dan create dari awal. Nah, ini parameter id view
public function edit string id, dari id-nya terus kita view, lihat produk dengan id, return view produk edit ke edit. Lalu untuk update-nya kita public function update request nih, kita sampai sini seperti di atas, next title ini get produk. Jadi terus pas sudah di ini semua dari sini terus if ada if-nya juga, jika produk di update gambarnya itu akan acak lagi nama file gambarnya, terus file, jika tidak ya enggak. Ini sudah menganti, ini else nya update produk dot image, terus redirect to index return root. Nah, sedibah kemudian kita membuat view from untuk edit data produk. Misalnya edit sama ini sama ini. Kita ke resource view produk, terus kita tambahkan file bernama edit blade.php seperti ini isinya, nanti input ini, nanti kita jelaskan di akhir ketentuannya, menjelaskan nanti replace dan cek editor lagi. Langkah berikutnya, langkah terakhir adalah delete data dari database. Nah itu kita ke product controller lagi, itu ini destroy, menggunakan function destroy by id redirect response, get product id by product yang file, terus storage di delete, nanti akan mendelete langsung gambar yang ada di storage. Di delete produk, delete return redirect root. Nah kembali lagi ke indeksnya. Nah itu adalah langkah-langkahnya. Lalu penjelasan source code-nya dari awal sampai akhir. Nah, kita ulas lagi dari produk PHP, dari migration. Dari migration ini untuk membuat database instan tabel id string, membuat database integer system itu nanti akan langsung terbuat. Kemudian setelah ini pada menu produk.php, nah project available, kayak untuk fungsi untuk mengambil datanya, image, detail, description, price, stop. Selanjutnya itu di product controller. Product controllernya ada banyak. Ini namespace, oke,
import model produk, import return type, view, return title, redirect response, HTTP request, jadi storage. Nah, ini untuk class product controller, extend controller. Yang pertama ini index ini untuk mengambil data produk. Terus yang create itu untuk membuat ini deskripsi produknya. Dari image itu deskripsi stock. Terus untuk upload image-nya di create itu menggunakan request file bkim image as nanti disimpan di public product dengan name image as name dengan nama yang diacak. Untuk create produknya sama, nanti untuk keterangannya juga image as name title itu namanya nanti diacak di database-nya tuh tampil diacak, tapi kalau di tampilannya tuh tampil gambar buat tanda aja. Terus di deskripsinya itu request description itu price mengambil data itu biasa, terus return kembali ke index, kemudian show ini untuk menampilkan detail produknya, boleh show string view produk seperti ID terus return view ada. Kalau ini udah lihat, lalu edit string ID view produk profile view, terus menampilkan untuk ini tuh apa tuh namanya mengambil data terus ditampilkan dalam form edit blend. Lalu untuk tombol update-nya itu public function update request by ID redirect response request, terus divalidasi bahwa image ini harus berformat JPE, JPEG, JPG, PNG maksimal 2 MB dengan titles minimal 5, terus deskripsi minimal 10 data, numerik angka, terus get product by ID produk. Terus ketika ngupload itu ada if jika request has file namanya tadi image, kita mengupload image baru. Jika kita mengupload image baru itu maka akan terjadi itu pengambilan yang baru, gambar baru, terus disimpan di dalam public product, terus name-nya as name namanya acak. Terus yang apa tuh namanya foto yang lama akan dipanggil di store, kan ini udah kita linkkan. Nah, otomatis kalau public product itu udah ada storage-nya, udah kita linkkan dari awal tadi. Jadi storage delete boleh bang yang apa ya gambar yang sebelumnya itu dihapus gitu. Terus diupdate dengan image baru. Else-nya jika produk tanpa image atau tanpa mengupdate image gambar yang baru, itu akan yang diupdate itu title, deskripsi, price sama stock itu saja. Terus kembali ke index, terus
untuk penghapusan ini menggunakan public function destroy untuk menghancurkan dari ID response get product by ID produknya, terus delete ini dari menghapus image apa namanya ya, gambarnya dari public, dari filenya di public produknya, terus delete produk, delete balik nih. Terus kita lanjut, kita akan jelaskan performnya. Ada yang kelihatan nih buatnya nih, ini memanggil kelas produk ini. Kita pertama di indeksnya dulu. Nah, di indeks itu hanya tampil datanya, seperti ini, tampil image, title, price, stock, action, dengan JS delivery, net, strapnya, day, rounded, terus route, kita panggil route, product, create, yang buat apa tuh nge-create produknya, enggak add, menambahkan produknya. Ini button sukses dengan nama add product. Terus yang ini table kan scope cool image, terus ya scope cool title, seterusnya. Terus di body-nya for else product as product. Pas di bawahnya, bawah nama ini akan muncul text center yang image-nya berada di tengah dengan style maksimal 150 px. Terus TD di titelnya untuk itu diambil dari database, namanya apa, nama produknya itu apa. Di price-nya nanti akan ada RP, terus number formatnya yang menampilkan harga yang udah diinput lah. Terus produk stok untuk menampilkan stok, terus enter. Ini kita fungsi di product show. Ya, ini fungsi untuk mendelete ini actionnya, ini untuk form actionnya, yang ini untuk mendelete, terus yang ini untuk show, menampilkan. Dia akan beralih ke product show. Terus yang ini nanti beralih ke product edit, ketiga ini. Dan alert ketika ininya kosong, for s sampai empty ini kosong, itu akan menampilkan data belum tersedia atau belum diisi. Ini tabelnya dilingkan ke database. Terus ini ada sessionnya, sukses. Terus kita beralih ke create blade. Nah, untuk menambahkan, jelaskan tadi kita ada add product, itu akan menampilkan image. Nah, ini image dengan input type file, form control error image ya.
tidak ada apa tuh gambar yang diisi snap image error message. Ini kan semua harus wajib diisi, harus divalidasi. Jika tidak apa tuh image-nya tidak ditambahkan, maka akan menampilkan alert message sekian. Terus yang ini untuk title-nya diisi class, terus di save di nih error name, di save di title sekian sama. Kalau tidak diisi mendapatkan error message. Di deskripsi ini sama juga punya ini menambahkan di database. Untuk error message juga sama, dia akan menampilkan errornya tidak diisi. Terus inilah harganya, price nih, price sama stop sama seperti sebelumnya, sama-sama input ke database. Nah ini mengambil script dari library sama CK editor, karena saya menggunakan CK editor pada yang lama. Itu deskripsinya itu pakai CK editor, kan gampang, itu tampilannya kayak Word, mempermudah. Selanjutnya di show itu sama, nanti akan menampilkan gambar dengan apa ini ukuran maksimalnya. Misalnya kita show ya tadi, show nanti akan tampil gambar, terus nama produknya, harga, deskripsi, sama stoknya. Yang kode ini itu untuk menampilkan gambar. Terus ini untuk menampilkan nama produknya itu apa. Terus yang bawahnya itu untuk menampilkan price, harganya itu berapa. Terus produk deskripsi, menampilkan produk deskripsi, produk stok, menampilkan stok. Selanjutnya itu di edit. Nah, di sini tuh nanti yang edit tuh ketika edit ditekan, maka seperti tadi saya terangkan di product controller, connection route, ini product by ID, menampilkan atau mengambil datanya dari ID, metodenya post dengan encrypt multi part ataupun data. Kemudian metode put tuh bahkan plus. Nah ini image-nya, input type-nya file, kelasnya controller, image error message bisa diabaikan. Terus di title-nya juga sama, nanti pengganti, pokoknya itu dari function kontrolnya, metode dari kontrol nanti dipanggil di sini. Ini kan kayak mengambil produk title, ambil kontrolnya. Terus div ya, ini sih gue yang menampilkan, terus
bisa diedit terus di save. Ini semua sama, ke skip. Ini juga menggunakan CK editor. Nah, lalu kita ke bagian penjelasan source code-nya. Di itu add produk tidak jelasin sambil kerja. Kita masukkan ini, kartu kredit, masukkan judulnya kartu kredit unlimited, deskripsinya kartu langka, masukkan harganya berapa tuh, banyak, ini cuma satu. Sudah save, itu akan menampilkan versi disimpan kartu kredit unlimited yang harga sekian, stoknya cuma satu. Kita show, kita lihat detailnya. Ini edit. Nah, misalnya kita akan mengurangi harganya, kita kurangi set date, kan nggak ada date image-nya ya. Ini harganya jadi turun, flash sale di 10 juta gitu. Kita akan menghapus, menghapus tuh sini, Anda yakin? Oke, langsung terhapus. Nah, kita berhasil dihapus. Udah. Nah, lalu kita akan membahas ciri khas dari Laravel. Nah, apa sih? Nah, ciri khas Laravel itu sintaksnya elegan dan mudah dibaca, terus strukturnya MVC atau model view controllernya juga itu bagus. Blade templating engine untuk tampilan dinamis, terus routing sederhana dan fleksibel, migration dan seeder untuk dikelola struktur dan data awal database lebih gampang tuh. Autentikasi dan otorisasi bawaan, terus middleware untuk proses request khusus. Dan 9 itu artisan CLI untuk otomatisasi membuat file. Tadi kayak apa itu PHP artisan make .2 produk controller spasi produk controller. Dah, sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang jelas gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.